Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya bersama Mbak. Panggilnya apa? Mbak Muhim. Muhim. Gimana sih? Muhim. Udah kenal belum? Kayaknya kenalan dulu deh gitu. Muhim. Ya, salah satu peserta micro kredensial sama dengan program yang saya ikuti. Sekarang kita sudah pulang, di jalan pulang. Sekarang sudah transit di Haneda International Airport di Jepang setelah menempuh 12-13 jam dari Chicago. Kita sedang menunggu boarding untuk ke Jakarta dari Haneda. Jadi di kesempatan ini kita ingin mendengarkan cerita dan perspektif dari Muhim tentang apa yang telah didapatkan selama di program ini. Sebelum itu mungkin perkenalan diri dulu. Muhim daftar program ini lewat backgroundnya seperti apa, kemudian kenapa tertarik daftar di program ini. Mungkin itu dong. Kalau alasan kenapa tertarik ikut program ini sih tentunya banyak ya. Salah satunya adalah karena sebelumnya saya itu sudah pernah mendaftar yang di Jerman tahun lalu dan terus gagal, seleksi administrasi itu udah gagal. Jadi tahun ini mencoba ikut lagi dan apalagi ke Amerika gitu ya. Salah satu benua yang belum pernah saya kunjungi, karena kalau Eropa udah pernah tapi cuma di Spanyol. Tapi kalau Amerika itu belum pernah, jadi ya pasti ketertarikannya lebih double gitu. Oh ya, program apa Spanyol? Di Spanyol itu cuman umroh aja, umroh plus Spanyol. Oh gitu. Nah, paketan umroh. Ikut, maksudnya sebagai jamaah atau sebagai? Iya, sebagai jamaah di 3 kota waktu itu, di Madrid, Granada, sama keren ya? satunya apa ya? Cordoba, iya Cordoba. Nah jadi ya udah, karena ini kebetulan program dari Kemenak ini ke Amerika, jadinya udah ikut sekalian. Gitu. Yang tahun lalu itu Jerman berapa lama ya? Cuma 2 minggu. Cuma 2 minggu, ya. Beda ya. Beda, dan kayaknya juga nggak begitu banyak yang didapatkan ya, karena kan mereka berpindah-pindah juga kayaknya. Oke. Itu sih. Kemudian yang kedua tentu karena ingin nambah pengalaman, ingin nambah ilmu tentunya, ingin nambah wawasan dan segala macam, ya nggak ada salahnya untuk mencoba. Gitu. Backgroundnya Muhim seperti apa? Background aku? Nah. Kalau aku S1 S2-nya kebetulan studi Islam ya, dan kemudian untuk S1 di Maroko, iya di Institut Imam Nafei Tanger Maroko. S2-nya jurusan apa itu? Islamic Studies, Dirasat Islamiyah. Terus S2-nya di Universitas Paramadina Jakarta, juga Islamic Studies. Dan S3-nya di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, ambil jurusan Al-Quran dan Tafsir. Begitu. Berarti sekarang ngajar? Sekarang ngajar di Institut Agama Islam Khazinatul Ulum Blora. Kebetulan home base-nya memang di situ gitu. Oke. Berarti tempat tinggalnya di Blora atau di? Enggak, kalau domisili untuk sementara ini Jakarta. Cuman home base-nya emang masih di Blora dan ngajarnya bisa online. Oke. Itu pendidikan. Nah, kalau dilihat Instagramnya Muhim kan ada apa namanya? Apa sih yang mengaji itu? Oh, perempuan mengaji. Nah, coba cerita sedikit. Perempuan mengaji itu gimana? Iya, jadi perempuan mengaji itu adalah dulu salah satu platform media yang berkembang di masa Covid ya. Karena waktu Covid itu kan emang orang langsung beralih belajarnya ke Instagram lah, belajarnya via Zoom lah dan lain sebagainya. Nah, maka untuk kemudian mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pendidikan khususnya perempuan ya, yang memang nggak bisa keluar rumah dan lain sebagainya pada saat itu, akhirnya terus saya mencoba membuat sebuah platform digital dengan nama Perempuan Mengaji. Waktu itu berarti tahun 2020 dong, iya 2020, iya 2020. Nah ya sudah, kemudian berkembang. Modelnya bagaimana Perempuan Mengaji itu? Modelnya itu sebenarnya kadang kita produksi konten aja, produksi konten tentang keislaman dan khususnya perempuan juga, sesuai dengan background saya aja, tafsir,
Tapi bukan fikih ya. lintas sih sebenarnya, interdisipliner juga gitu. Pokoknya produksi konten-konten keislaman, dan juga terkadang kita bikin kelas-kelas online dan juga kelas offline. Tapi kalau kelas offline itu dulu di Blora pernah ada namanya kantin kajian rutin perempuan namanya dulu itu. Sebelum Covid itu. Itu setelah tahun 2000 berapa ya saya bikin itu, 2021 ya, 2021. Tapi di Blora. Di Blora. Jadi selama 2 bulan penuh, dan itu diadakan 1 minggu sekali di sebuah kafe begitu. Dan dan pesertanya ada sekitar 25. Itu pengajian atau gimana? Bukan pengajian dong, ya kayak diskusi tematik tentang perempuan. Mulai dari bagaimana kayak misalnya perbedaan gender, diskursus gender, kemudian bagaimana perempuan dalam perspektif Al-Quran, perempuan dalam perspektif hadis, perempuan dalam perspektif fikih, dan bagaimana gerakan-gerakan perempuan yang ada di Indonesia itu berkembang gitu. Pokoknya ada 8 tema lah, ada 8 tema. Setiap 1 minggu itu 1 tema, iya. 1 minggu itu 1 tema. Dan nggak nyangkanya dari kegiatan tersebut, kemudian ternyata saya mendapatkan award dari pemerintah Kabupaten Blora sebagai Gender Champion tahun 2021. Iya, dari Bupati. Dan itu dianugerahkan di tahun 2022 saat Hari Perempuan Internasional ya? Apa sih? International Women's Day. Iya. International Women's Day. Iya, betul itu. Dan alhamdulillah itu mendapat berapa? Pesertanya sebenarnya sekitar 30. Pertemuan itu. Dan itu kontinu, maksudnya orang itu harus nggak ganti-ganti, dan itu memang komitmen begitu ya, komitmen mereka kalau emang mau silahkan bisa diikuti dengan gratis dan bahkan free minuman. Iya. Oh ya? Iya, serius, karena kebetulan kafenya punya aku sendiri. Begitu. Jadi saya itu dulu pernah punya bisnis namanya Cafe Book Ink gitu ya. Filosofinya adalah bagaimana kafe itu menjadi sebuah kafe literasi untuk belajar bersama para pemuda-pemuda di Blora gitu. Begitu ceritanya. Itu waktunya kapan? Malam minggu? Enggak, karena kalau di sana itu masih bukan di dunia pesantren juga sih, nyesuaiin waktu antara libur pesantren dan liburnya orang-orang pada umumnya. Jadi kita ambilnya Jumat sore. Ya Jumat siang lah, Jumat siang. Karena kalau pesantren kan liburnya Jumat. Sementara orang-orang selesai kantor itu kan juga Jumat, begitu. Jadi kita ngambilnya. Berarti Jumat pesertanya sore. Yang ini banyak umum. Banyak umum dari daripada pesantren. Iya. Sebenarnya waktu itu ini juga sekaligus membahas diskursus gender di lingkungan pesantren itu kan belum begitu familiar ya. Maksudnya kadang masih ada yang menganggap negatif gitu loh. Waktu itu saya nggak berani untuk menawarkan kepada pesantren mau ikut atau enggak gitu, karena kan masih di bawah otoritas bapak saya gitu maksudnya. Terus akhirnya begitu bapak saya tahu kalau saya bikin kajian perempuan, kenapa anak-anak nggak dilibatkan, kenapa anak-anak santri tidak dilibatkan gitu. Terus saya bilang, ini kan tempatnya di kafe yang itu tempatnya itu 3 km dari pesantren gitu. Iya nggak apa-apa, kita sediakan fasilitas antar jemput. Oh ternyata responnya bapak saya itu positif gitu. Ya udah akhirnya terus kemudian karena sifatnya nggak paksaan ya, artinya terserah siapa yang mau ikut, sifatnya opsional. Akhirnya waktu itu dari santri sekitar 8 lah dari anak-anak mahasiswa, karena saya emang nggak mau banyak-banyak. Itu fikih juga? Enggak, fikih muslimah? Iya, tapi tematik gitu loh mas. Ya. Ada tafsirnya, bagaimana kita menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kita menginterpretasi hadis, dan bagaimana juga pendekatan usul fikih itu bisa digunakan dalam menafsirkan kembali, reinterpretasi teks-teks yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Benar sekali. Begitu. Tapi sampai sekarang udah nggak ini. Sekarang masih ada nggak? Apanya? Perempuan mengajinya? Karena tinggal. Kalau kegiatan itu udah nggak ada. Udah. Karena pindah kan? Karena pindah. Dan tapi kalau medianya sih masih ada ya. Medianya sih masih ada. Cuman
Kalau aktifnya berapa minggu ini enggak sih. Siapa yang sendiri atau ada timnya? Dulunya ada tim, tapi sekarang Jarang. ya jarang. Santri. Ada yang santri, ada yang enggak, mix. Gitu. Enggak semuanya harus. Terus kalau sekarang perempuan mengaji apa ini aktivitasnya? Apanya? Perempuan mengaji. Enggak, cuman produksi konten aja. Belum ada lagi. Biasanya juga kalau bulan puasa Ramadan itu ada kajian juga gitu biasanya. Kenapa nggak bikin di Jakarta? Karena Belum dapat aja momennya. belum dapat momennya. Mungkin Ini bisa kalau nih setelah ini ya. ya boleh lah yang Setelah mau ini. masuk bisa lah. Setelah ini ya. Bikin lah. Di Jaksel. Iya, setelah ini insya Allah bikin. Karena kalau misalnya kita mau bikin kajian yang offline itu kan juga harus, ya lumayan lah modalnya, harus funding dulu gitu. Ya kan sebetulnya kan nggak mesti dibayarin minumannya, mereka kan bisa bayar sendiri Iya sih. sebetulnya. Yang penting ada kafenya yang mau diajak kerjasama. Iya emang belum gerak aja, nantilah insya Allah digerakkan lagi. Butuh kerjasama dari semua pihak. Oke, kita dukung. Saya dukung. Terus, nah masuk ke ini kan sudah 2 bulan ya kita menjalankan program ini. Bagaimana? Apakah sesuai ekspektasi, lebih dari ekspektasi, atau gimana? Tengah-tengah sih, di bawah dan juga di atas ya, tengah-tengah. Tapi paling enggak Maksudnya gimana? program ini itu sedikit banyak memberikan pengetahuan baru lah, ilmu baru bagi saya, khususnya kayak misalnya di Chicago, bukan di Amerika ya, di Chicago doang itu kita itu bisa ketemu banyak sekali agama-agama yang tidak ada di Indonesia, atau mungkin ada tapi kita belum pernah ketemu gitu. Dan itu tuh semua tuh bisa didapatkan cuma di Chicago, di satu kota gitu loh, ya nggak sih? Bukan dalam ruang lingkup Amerika yang secara luas, tapi di Chicago aja kita udah bisa ketemu mereka gitu. Memang kayak yang misalnya paling diverse kan Chicago. Iya, ada iya. Parlemen agama dunia, World betul. Religion, apa Parliamentary World itulah. Iya. Parlemen agama dunia lah. Itu di Chicago. Iya, jadi kita terus kemudian bisa refleksi ya, oh ternyata banyak banget ya agama di dunia ini, karena di Indonesia kan kita terbiasa mendengar 6 ya, sekalipun memang ada beberapa penghayat kepercayaan. Kalau penghayat kepercayaan di Indonesia mah ya udah sering lah ketemu, diantaranya Sunda Wiwitan lah atau apapun itu. Cuman kalau yang benar-benar se-diverse yang di Chicago ya baru saya temui gitu. Itu Seperti? yang pertama. Zoroaster, terus kemudian kalau Syiah itu mungkin bukan agama ya, tapi aliran. Terus Bahai juga belum pernah ketemu saya di Indonesia. Gitu. Terus kemudian bagus ya secara sebagai program yang pertama kali. Ya bisa dikatakan sukses lah, dan tentunya juga tetap ada kekurangannya, tetap ada catatan-catatannya ya. Tapi paling enggak dari kegiatan ini Kemenak bisa dikatakan sukses membuka pintu kerjasama antara ya Kementerian Agama dalam hal ini Indonesia dan juga pemerintah Amerika, atau lebih tepatnya American Islamic College. Oke. Yang paling disukai apa? Dari semua, ada kelas, ada kunjungan. Kalau kelas yang mana? Kalau kunjungan yang mana? Yang paling disuka, yang paling Iya, kalau kelas itu yang paling rame dan paling isinya daging semua itu adalah kelasnya Prof. Scott Alexander dan Prof. Rizwan sama Prof. Mark Swenson ya. Itu yang benar-benar daging dan jawabannya tuh ya memuaskan gitu. Tapi sayangnya 3 orang itu dijadikan dalam satu forum yang cuma 1,5 jam, ya kan, 2 jam termasuk lunch ya kan, termasuk lunch dan juga istirahat gitu. Jadi kayak sayang aja orang-orang pintar dijadikan dalam satu forum, dan terlebih juga tentunya nggak banyak waktu untuk beliau berbicara gitu ya. Sekalipun beliau itu menginginkan kita yang lebih aktif, tapi kan kita juga pengen mendapatkan banyak ilmu dari beliau gitu. Terus kemudian yang kedua adalah kelas waktu kita belajar Bible dan juga Al-Quran. Itu benar-benar first time aku baca Bible. Oh ya? Iya.
Sebelumnya nggak pernah. Kamu udah pernah emang? Saya udah. Oh udah. Itu aku benar-benar first time gitu loh, dan ya itu aku baru menemukan oh ternyata bener ya, stigma yang menyatakan bahwa perempuan sumber fitnah itu memang didapatkan ada dari situ gitu, bukan dari Al-Qur'an gitu. Dari situ terus salah satunya ya, kita salah nggak tahu satunya kalau iya, salah ternyata di satunya. narasi-narasi yang lain ada juga ya. Iya betul Bisa salah jadi. satunya seperti itu. Karena itu kan maksudnya merujuk ke yang fitnah yang godaan itu kan. Jadi kalau di Al-Qur'an Adam dan Hawa itu Mendapatkan keduanya, kualitas godaan yang sama dari godaan yang sama. setan. Kalau di Bible itu Dari setan iblisnya itu yang berbentuk ular menggoda Hawa menggoda Adam. Iya. Itu salah satu Salah satunya aja sih. Cuman nggak tahu ya kita interpretasi Bible-nya seperti apa gitu. Mungkin ada beberapa penafsiran yang mungkin berbeda begitu. Tapi secara tekstual itu beda. Iya. Oke. Ya kalau itu saya setuju tuh. Satu pemateri menurut saya perlu sesi khusus itu Dr. Freya. Iya, Dr. Feral juga nggak terlalu banyak nggak bicara terlalu juga, explore. nggak terlalu explore. Padahal beliau tuh daging banget itu. Oke. Kalau kunjungan kemana ya? yang paling Kita kunjungan kemana aja sih? banyak. Iya lupa kan? Darussalam. Banyak. Enggak, kalau Darussalam enggak sih aku. Interfaith, Eling. Yang terakhir yang kemarin di Black. Universal School. Universal School aku suka. Ya ini setelah wali kota itu. Nah itu Universal School tuh juga bagus ya kurikulumnya, maksudnya dia nggak cuma kalau dilihat nggak cuma dari segi intelektualnya juga, nggak cuma dari intelektualnya saja gitu, tapi dia mensupport segala macam bentuk kegiatan akademik atau kegiatan ekstrakurikuler siswa yang lain gitu. Terus juga kunjungan ke wali kota ini sih yang paling berkesan. Itu kunjungan di kantor wali kota dan kita bisa menyaksikan langsung sidang parlemen antara wali kota dan juga beberapa perwakilan rakyat di Chicago, begitu ya. Dan itu sebuah kehormatan dan sebuah pengalaman yang luar biasa. Sementara kita sendiri di Indonesia kayaknya nggak pernah deh masuk gedung parlemen daerah ya, bukan parlemen RI, parlemen daerah untuk menyaksikan secara langsung perdebatan penentuan anggaran 2025 di kota Chicago. Itu kayaknya amazing banget gitu. Sayangnya di alarm kebakarannya. Iya benar. Dan kita kan juga sempat mendengarkan langsung ya bagaimana staf wali kota itu berbicara tentang program-program prioritas ya. Ada beberapa di antaranya kayak kesehatan mental, terus pemuda dan ekonomi, terus juga bagaimana mengatasi homeless dan lain sebagainya. Itu kita banyak belajar dari situ bahwa pemerintah Chicago atau wali kota Chicago dalam hal ini ya punya program yang bagus gitu, khususnya untuk pemuda, ya nggak sih? Terus ada nggak yang berubah? Maksudnya ketika mau berangkat ke Amerika tuh kayak gini. Pas sampai di sana, oh ternyata begini. Ada. Iya, memang sebelumnya di Amerika tuh saya takutnya karena Muslim di sana itu minoritas ya. Takutnya gimana gitulah. Salah satunya takut ada teror dadakan dan lain sebagainya. Itu kayaknya wajar sih ketakutan seperti itu. Okay. Tapi ternyata sekalipun kita sebagai Muslim dan sebagai minoritas, ternyata orang-orang di luar agama kita juga sangat menghargai kita. Bahkan kita kan tinggal di kampus Kristen ya, iya kan? Tinggal di kampus Kristen, Protestan. Dan mereka bahkan menyediakan sajadah di hosting kita, menyediakan sajadah di kampus mereka. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa, karena belum tentu ketika saya ditanya apa sih kebutuhan orang Kristen, aku belum tentu tahu loh untuk beribadah itu apa. Tapi sementara mereka udah tahu kalau kebutuhan kita kayak sajadah itu bahkan disediain, itu luar biasa sekali. Dan memang mereka sebagai mayoritas ya kaum Kristen Protestan juga ya menghargai kita sebagai orang Muslim begitu. Jadi ya tidak selamanya Amerika itu menyeramkan bagi orang Islam begitu sih. Oke.
kemudian terakhir kan kita ada tugas menulis ya, Mm-mm. sebagai bagian dari program ini. Nulis apa, Mbak Muhim? Aku nulis tentang interfaith dialog, tentang dialog antar Apa tuh? agama. Apa spesifiknya? Jadi spesifiknya soal metode sih, karena begini ya, dialog antar agama itu kan nggak bisa yang kayak debat kusir gitu loh, paham nggak sih? Ada sebuah metode khusus, ada sebuah guideline-nya, ada sebuah petunjuknya dan lain sebagainya. Bagaimana kita itu bisa menyampaikan pendapat dan bagaimana kita itu merespon pendapat dari umat beragama yang lain, kan begitu. Dan pada waktu itu kan sama kamu juga kan ikut World Council of Muslim, ya kan? For Interfaith Relation. Nah, itu adalah salah satu dialog antar agama yang kita ikuti pada waktu itu. Dan kita ikut isu apa itu, LGBT and faith communities, dan juga yang satu soal bagaimana share principle dalam agama kita kan. Relations, gitu. Iya. Jadi gimana menemukan titik temu dalam dialog lintas agama. Nah, karena gini ya, saya cuma pengen perbandingan waktu itu di Indonesia, saya pernah ikut yang namanya metodenya itu RSD, Reflective Structure Dialogue. Itu kita membicarakan satu tema khusus dan masing-masing peserta itu diberikan kesempatan berbicara selama 2 menit untuk menyampaikan pendapatnya tanpa ada sanggahan dan tanpa ada interupsi. Tidak boleh apapun itu. Baru ketika semua peserta sudah menyampaikan pendapat utamanya, baru kemudian diperbolehkan untuk menyanggah. Tapi semuanya harus berbicara terlebih dahulu, gitu. Dan bahkan aturannya di situ sebagai moderator, misalnya mendengarkan salah satu peserta yang berbicara, ngangguk-ngangguk doang, itu nggak boleh. Karena ngangguk itu tanda mengiyakan. Sementara posisi moderator itu harus netral dengan semua agama, dengan apa yang disampaikan oleh peserta dari setiap agama, gitu loh. Bahkan iya, gestur tubuh itu mempengaruhi loh. Acaranya siapa? Itu acara yang Gus Durian. Jadi waktu itu sama sih membahas LGBT juga. Waduh, waktu itu ramai banget ya. Ya karena kita tahu dah kalau misalnya komunitas LGBT di Indonesia itu kan belum diterima dengan baik, ya kan? Belum diterima dengan baik. Mereka masih sangat eksklusif dengan komunitas mereka sendiri. Susah untuk berbaur dengan kita. Entah kita yang susah menerima atau mereka yang mungkin canggung, bisa dua-duanya ya. Atau takut? Ya takut gitu. Tapi itu berjalan dengan baik. Dan menariknya, setiap orang yang berpendapat, pendapat setiap orang itu tidak boleh dibocorkan di luar dialog itu, gitu. Itu nggak boleh. Di dalam, pendapatnya orang ini seperti ini, pendapatnya orang ini seperti ini, itu nggak boleh. Tapi kalau kita mau share apa hasil diskusi itu boleh. Tapi kalau masing-masing personnya itu nggak boleh. Itu benar-benar secret gitu loh. Udah komitmen setiap peserta itu harus seperti itu. Berapa orang? Paling cuma 8 kali ya, satu isu 8 orang. Iya, jadi benar-benar Berarti perwakilan satu-satu agama? Ya bukan lah. Kalau kita di Indonesia kan cuma 6 agama. Ya ada dari Islam berapa, ada Kristen berapa. Ya otomatis paling banyak kayak Islam karena kita yang itu kayak apa macam? Waktu itu sebenarnya kalau nggak salah pelatihan advokasi apa ya? Pelatihan advokasi kalau nggak salah, saya juga lupa. Tapi yang jelas salah satunya itu ada sesi untuk RSD gitu. Apa itu RSD? Reflective Structure Dialogue. Jadi dialog terstruktur, dialog reflektif yang terstruktur. Gitu. Jadi kita bisa mendengarkan. Nah ini yang penting nih, karena dalam sebuah interfaith dialog itu kan nggak boleh kita itu terlalu mendominasi forum, itu kan nggak boleh. Ya kan, karena ada orang-orang lain yang juga butuh didengarkan pendapatnya. Jadi bagaimana kita nggak hanya cuma sekedar bicara tapi nggak mau mendengarkan, tapi bagaimana kemampuan mendengarkan kita itu juga harus ada di dalam sebuah interfaith dialog. Karena ternyata di meja kita, di mejanya Mbak Wardah itu kan nggak seperti kita kan metodenya gitu loh. Dan itu
memang kunci sebuah keberhasilan Interfaith Dialog itu Ceramah. ada di moderator. Iya gitu. Bagaimana kita bisa menggali perspektif dari setiap agama atau setiap peserta yang ada di dalam forum itu, dan bagaimana kita mengambil kesimpulan, mengelaborasi dan mengambil kesimpulan. Begitu sih. Lebih kepada metode kalau saya. Karena ada yang melihat Interfaith Dialog itu sebagai sarana dakwah. Nah, iya, itu Jadi juga dia salah satunya. tujuannya dia masuk Interfaith Dialog karena dia mau mendakwahkan agamanya. Oke, nah berarti kesimpulan di tulisannya membandingkan antara Indonesia Amerika. Bukan, lebih ke apa namanya metode yang dipakai di WCMIR itu. Tapi berdasarkan tabel saya nggak tahu kalau tabel-tabel yang lain gitu, karena masing-masing moderator itu kan berbeda. Ya kalau berdasarkan tabel kita kan sudah bagus menurut saya ya, Terbuka. bagaimana? Iya terbuka, terus juga bagaimana mereka menyampaikan konklusi. Moderatornya yang kedua itu pintar meramu. Moderator nggak Merangkum, sih? iya, Ya, iya. meramu apa? Mencatat, bahkan teliti banget ya yang kedua itu untuk Iya. untuk mencatat prinsip dari masing-masing agama itu. Begitu. Ya, yang menarik itu sih karena kita kan ke sana datang, waduh ini senior-senior semua. Iya. Awalnya kita tuh kira aja ini mungkin forum ya seperti di Indonesia lah ya. Iya, Forumnya ternyata apa itu senior-senior. senior semua dan kita itu kayak Bosan-bosan bocil gitu. gitu, kita itu kayak bocil di situ. Tapi kita Tapi didengarkan. nah itu yang menarik, makanya mereka tuh tetap ngedengerin, bahkan antusias banget kan. Bahkan moderatornya itu sempat bilang kayaknya aku harus pindah ke Indonesia. Setelah mendengarkan bagaimana keberagaman kita di Indonesia, dia tuh bilang kayaknya semua pindah aja deh di Indonesia dengan mereka. Iya, jadi banyak lah ya sebenarnya kita kegiatan-kegiatan di US yang itu selama kita program, yang itu banyak memberikan pelajaran yang tentunya ada yang applicable di Indonesia dan tentunya ada yang enggak, tergantung bagaimana konteks komunitas kita, konteks masyarakat kita gitu. Oke, terakhir pesan-pesan deh untuk siapapun yang menonton video ini, mau tentang Interfaith, mau tentang gerakan perempuan dan sebagainya, terserah Mbak Muhim apa. Aku lebih spesifik ke perempuan aja kali ya. Nah, Jadi perempuan itu kan punya apa ya? Punya pengalaman yang berbeda ya dari laki-laki gitu ya. Punya fase-fase yang mungkin sempat tertunda gitu loh. Yang aku rasakan tuh sempat harus break dulu, kayak misalnya saya nih hamil, melahirkan, menyusui itu butuh break 2 tahun. Jadi kayak bener-bener apa namanya fokus. lanjut kuliah gitu. Bukan untuk lanjut kuliah, untuk mengejar mimpi lah lebih tepatnya, untuk mengejar mimpi. Karena aku kan selesai kuliah juga posisi lagi jadi ibu rumah tangga, maksudnya, dan sedang posisi lagi ngurus anak gitu loh. Cuman untuk betul-betul mengejar mimpi itu butuh support system yang luar biasa dari keluarga, dari lingkungan sekitar, dari siapapun lah pokoknya. Dan jangan pernah merasa merasa minder tuh apa sih bahasa Indonesianya? Merasa nggak pantas, merasa nggak bisa gitu loh. Merasa nggak bisa untuk meraih semua itu. Semuanya itu bisa, dan bahkan itu akan dibuktikan terkadang setelah kita mengalami setumpuk kegagalan. Karena jujur saja ya, sebelum saya dinyatakan lolos program ini, saya itu banyak sekali menumpuk kegagalan sebelumnya. Salah satunya iya di Jerman itu yang pertama, terus kemudian yang kedua instruktur moderasi beragama. Itu aku lolos tahap wawancara, lolos tahap administrasi tapi wawancara nggak lolos. Terus daftar petugas haji, administrasi lolos, wawancara nggak lolos. Padahal aku udah haji. Ini kayaknya hampir menimbulkan pertanyaan yang banyak gitu di antara teman-teman pada saat itu. Jadi ya udah, kalau misalnya kita sedang menjumpai kegagalan, bolehlah meratapi sebentar, tapi setelah itu harus bangkit lagi. Jangan kemudian kegagalan itu dijadikan alasan putus asa menggapai mimpi-mimpi yang telah kamu rencanakan sebelumnya. Begitu. Itu yang pertama. Apalagi perempuan ya itu tadi ya. Kalau misalnya emang mau ngambil fase break ya nggak ada masalah. Tapi tetap
siapapun orangnya, siapapun perempuan, mau dia mau memilih berkarir, mau dia memilih menjadi ibu rumah tangga, itu tetap bisa menjadi versi terbaik sesuai dengan peran yang diinginkannya, gitu ya. Jadi nggak ada kata perempuan karir itu lebih baik dari ibu rumah tangga, atau perempuan yang menjadi ibu rumah tangga itu lebih baik dari perempuan karir, karena pasti perempuan yang berkarir itu akan memikirkan anaknya ketika ia keluar rumah, dan pasti perempuan yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga itu juga ingin berkarir, begitu. Ini hanya soal pilihan aja, dan dua-duanya menurut saya itu punya peran yang luar biasa. Mau memilih menjadi apapun, yang jelas manfaatkan peran, manfaatkan waktu, dan manfaatkan usia dengan terus belajar dari manapun, khususnya apalagi saat ini ya, teknologi informasi sudah berkembang pesat, jadi nggak ada alasan untuk tetap grow up, untuk tetap bertumbuh, untuk tetap mengupdate informasi-informasi dan juga keilmuan-keilmuan lainnya. Begitu sih. Oke. Terima kasih Mbak Muhim. Sama-sama, nggak usah lama-lama ya, karena ini bentar lagi kita boarding. Ya, jadi itu teman-teman dari, nggak usah saya simpulkan ya, silahkan didengarkan dari awal sampai terakhir, dan semangat terus untuk Mbak Muhim, untuk semua cita-citanya, karirnya, terima kasih, perempuan mengaji, dan apapun inisiatif-inisiatif lainnya. Dan Fatayat, oh ya Fatayat lupa diceritain ya. Oke, itu saja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah.